Selamat malam, Iya, Ibu selamat malam, Elida. Pak. Selamat malam, Pak. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa sehat, Pak. Haleluya. Ya, wajahnya berseri-seri. Orang Hmm. kalau memiliki Tuhan yang benar, dan Tuhan yang benar itu ada di dalam hidupnya, hidupnya pasti dipenuhi dengan damai sukacita. Iya, Ada benar. satu pancaran yang berbeda, ya. Bukan karena dicuci dengan air, tapi karena air hidup itu mengalir dari dalam hatinya, sehingga ada sukacita yang luar biasa. Ada cahaya kemuliaan Tuhan yang memancar dari dalam kehidupan orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan yang benar. Oleh sebab itu, kita akan dengarkan kesaksian dari beliau. Terima kasih Ibu Elida, Anda sudah hadir dan mau berbagi dengan kami. Anda bisa ceritakan dulu dari mulai latar belakang di Kristen dulu seperti apa, dan kenapa Anda bisa meninggalkan Tuhan Yesus, dan bagaimana Tuhan dengan sabar kemudian menjamah Anda dan membawa Anda balik sebagai seorang anak yang terhilang. Ya, waktu dan Iya, tempat Pak. saya serahkan kepada Ibu Elida. Silakan Ibu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Shalom. Em, Nama saya Elida. Saya berasal dari keluarga Kristen. Kami ada 5 bersaudara. Eh, di umur 7 tahun, eh, bapak saya sudah meninggal. Mama saya hidup sendiri. Kami ada 5 bersaudara. Saya anak paling tua. Eh, Kalau untuk pendidikan TK, saya di TK Kristen. Eh, Dulu nama TK itu Kalam Kudus. Saya TK Kalam Kudus, sekolah Kristen. SD saya negeri, SMP saya swasta. Namun SMA saya sekolah metodis, sekolah Kristen juga. Di waktu saya SMA, mungkin satu kesalahan ya, tapi seperti yang saya dengar dulu, itu semua sudah jalannya. Itu semua sudah kehendak Allah, bahwa di saat saya bertemu pria yang berbeda iman, keyakinan, saya pacaran, sebenarnya ditentang sama keluarga, ditentang sama saudara, tapi ya namanya logika kalah dengan cinta ya, dengan hati. Saya lebih memilih menikah meski berbeda keyakinan. Saya rela meninggalkan agama saya Kristen, saya rela meninggalkan Tuhan Yesus. Saya akhirnya ikut agama suami. Waktu itu mama saya melarang keras sebenarnya, sampai mengusir. Akhirnya saya, kalau bahasanya dulu, lari kawin ya, kawin lari. Terus itu cerita waktu itu ya, itu di tahun 1999. Saya waktu itu umur 19 tahun menikah. Pernikahan saya waktu itu, dia baik orangnya ya, sebenarnya dia baik. Keluarga mertua saya juga baik. Hanya saja dalam pernikahan saya waktu itu saya merasa kurang beruntung. Ketepatan suami saya narkoba. Kalau ditanya masalah apa yang saya pelajari waktu itu,
pesan orang tua sebenarnya. Kalau kau memang rencana mau ikut dia, agamamu Islam, tapi pelajari agamamu itu, jangan gantung-gantung. Orang tua saya seperti itu. Memang dia marah, tapi ada penegasan di situ. Dia bilang seperti itu. Nah, saya belajar ini, agama Islam ini saya belajar meskipun tidak panduan suami ya. Saya belajar sendiri, saya panggil guru mengajari saya sholat. Ini saya tidak mengada-ngada, memang saya panggil. Kalau itu pun secara diam-diam ya, saya panggil, artinya mungkin waktu itu karena terlalu muda, saya tidak mau terlihat bodoh. Kalau aku terlihat orang lain tahu, terus bacaanku itu yang kurang susah untuk kutangkap, tapi puji Tuhan, kalau dulu alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Bahkan guru yang mengajari saya sholat, dia bilang, kakak lancar, kakak cepat nangkap, dia bilang seperti itu ya. Bahkan dari segi perkataan, dia bilang sudah fasih, udah hafal, tapi terus terang, saya lakukan itu, begini, mungkin karena pesan orang tua juga ya, atau saya ingin berdoa itu, karena saya diusir, saya ada perasaan rindu dengan orang tua, saya berdoa itu, benar-benar berdoa, benar-benar sholat itu benar-benar kusyuk saya. Kenapa? Saya ingin ada petunjuk. Orang tua saya ini hatinya didinginkan. Ada silaturahmi lagi antara saya sama keluarga, secara waktu itu kan saya diusir. Ya, kembali. Alhamdulillah lagi ya. Mungkin karena waktu itu, menurut cerita, keadaanku katanya makin mengecil badannya, makin kayak kurang vitamin, mungkin kondisi lagi hamil. Yang sakit hati melihat saya waktu itu dalam keadaan tidak punya apa-apa ya orang tua saya sendiri. Ya. Akhirnya dengan keterbatasan ekonomi, akhirnya orang tua saya panggil saya kembali. Dia terima suami saya, dia panggil saya kembali. Sampai anak saya lahir laki-laki di tahun yang sama. Akhirnya saya dibantu biaya sama orang tua saya sendiri sampai anak saya lahir, sampai orang tua saya ngikut ini, hormat banget dengan apa yang seharusnya nih, semisal waktu itu ngasih nama orang tua saya seperti cara saya, orang tua saya ikut, anak saya dipestakan, anak saya dikekahkan, luar biasa orang tua saya ya. Sampai akhirnya orang tua saya kasih modal usaha. Saya usaha, dibangunkan rumah, dikasih usaha, suami akhirnya ada perubahan hidup kami ya waktu itu. Bisa dibilang sedikit udah lumayan mapan ya, atau udah mapan lah. Tapi suami 2012 mulai terlihat berbeda. Dia sudah mulai ketahuan, mungkin karena sudah ketahuan makai narkoba. Di situ hancur kali hati sebenarnya ya. Sudah perasaanku waktu itu ya,
Sudah aku yang korban agama, orang tuaku sudah mengalah, orang tuaku kasih modal. Arti orang tua kasih modal itu kan ada harapan sebenarnya sama dia, bahwa aku harus mempertahankan rumah tanggaku. Bertahanlah. Kalau masalah ekonomi, mungkin orang tua bantu dongkrak, tapi bertahanlah. Tapi ternyata aku nggak sanggup ya, tinggal dengan pecandu narkoba. Apalagi dia pemakai sabu. Pemakai sabu itu biayanya, yang pasti ekonomi waktu itu jadi terasa goyang, uang masuk tapi mau belanja kok susah ya. Seperti itu ya waktu itu ya. Terus di 2012 saya memutuskan bercerai. Meski kami sebenarnya pisah, hanya karena dia terima logika yang aku bilang. Aku sudah berkorban terlalu banyak. Nah, di saat seperti ini, aku harus berkorban lagi menerima pecandu. Masa aku yang harus berkorban terus? Terus, kalau kau sayang memang sama aku, kasih dong pengorbananmu. Pengorbanannya apa? Akhirnya dia mau menceraikan saya. Kami cerai talak 3, keputusan pengadilan agama. Akhirnya saya kembali dengan orang tua. Ketepatan kondisi orang tua waktu itu dalam keadaan kesehatan kurang baik, akhirnya saya bantu orang tua kembali. Meski tidak sering, sekali dua kali ya, tolong dicatat, ada keluarga besar saya, baik itu mama, adik-adik, saudara yang lain, Kak nggak kembali aja ke agama yang lama. Kau kan nggak ada imamnya, nggak ada yang membimbing. Tapi saya tidak mau, saya tidak mau. Saya tetap merasa Islam itu indah ya, saya merasa damai, sopan. Waktu itu saya merasa seperti itu. Nah, di 2012 itu, 2 tahun saya hidup sendiri, saya mulai punya Facebook. Ya, terus 1 tahun saya punya Facebook, saya nggak tahu entah dari mana itu jalannya. Philip Mantova, saya juga nggak tahu siapa Philip Mantova. Postingan dia seliwer-seliwer di beranda saya. Dan terlalu sering. Saya nggak tahu kenapa. Tapi saya suka baca. Saya lihat postingannya, saya baca. Saya pikir awalnya dia motivator loh. Saya nggak mikir dia pendeta. Saya baca, kok enak ya gitu ya. Sampai ada beberapa bulan, bahkan mungkin setahun lebih, saya baca postingan-postingan beliau yang menenangkan hati saya. Tapi belum tergugah hati saya untuk meninggalkan Islam. Akhirnya saya tahu Philip Mantova ini seorang pendeta, pastor. Ya, itu 2012, 2 tahun saya hidup sendiri. Akhirnya baru saya tahu dia seorang pendeta. Terus 2 tahun hidup sendiri, terus saya bertemu dengan seorang pria. Dia punya anak 2, dan saya menikah. Terus anaknya yang perempuan ikut saya, yang laki-laki, yang nomor 2 ikut mamahnya. Terus terang, waktu itu ada permasalahan, bahkan berulang-ulang saya
merasa bersalah, tapi keluarga dari suami saya mengatakan semua baik-baik saja, tidak usah dipikirkan. Penting rumah tangga, kita udah sama-sama menikah 2 kali, kita jujur. Kami itu berkomitmen harus jujur. Tidak boleh ada kebohongan di rumah. Itu prinsip kami ya dari dulu. Luar biasa, dia baik. Dia dibilang taat dalam beragama, juga mungkin sekitar 70% aja ya taatnya dia beragama. Tapi awal-awal kami menikah, dia ada beberapa kali kami melakukan sholat bersama, dia imam. Dan ini satu poin ya menurutku buat dia, sementara suamiku dulu yang pertama nggak pernah jadi imam, terus terang nggak pernah. Saya belajar sendiri, saya ikut perwiritan juga sendiri, saya melayat orang meninggal juga saya nggak butuh teman saya sendiri, karena yang mau saya cari bukan gimana ya, saya berpikir apalagi yang mau ku cari. Di saat aku nggak banyak tahu, aku harus mencari tahu. Kalau suamiku nggak tahu apa-apa, ya aku yang harus mencari tahu, kan begitu. Nah, suamiku yang ini baik. Dan seperti biasa, dulu-dulu juga sampai aku ikut suami. Yang ini, yang kedua, tetap melakukan hal-hal yang sama, ikut perwiritan juga, meskipun kalau ikut perwiritan dulu ya, saya rajin. Tapi untuk belakangan ini, karena saya tinggal dengan orang tua, kadang-kadang ada keterbatasan waktu, kadang jamnya wirid saya udah harus pergi, belanja, jadi kadang terabaikan, kadang anak yang saya suruh ikut pergi, tapi saya tidak pernah, gimana ya, saya tidak pernah lupa mengingatkan anak untuk menggantikan saya nggak pernah lupa, saya selalu ingatkan. Masalah anak pergi apa enggak, itu di luar pengetahuan saya karena saya nggak di rumah. Saya pergi waktu itu mungkin kadang belanja ke Medan, kadang ada harus mengerjakan sesuatu seperti itu ya. Nah, di mana? Sebenarnya kalau ditanya lagi soal kepercayaan iman saya di Islam, saya bangga loh. Luar biasa bangga. Bahkan bertamu ke rumah adikku aja yang mereka taat ibadah, nggak mempan loh rayuan, tindakan mereka itu nggak mempan loh sama saya, sama sekali nggak mempan. Mereka ibadah, mereka berdoa, mau pagi mau malam, nggak mempan sama saya. Saya tetap dengan iman Islam saya bangga. Kenapa? Waktu itu masih saling menghormati menurut saya orang lain ya. Bahkan keluarga saya juga sangat menghormati saya. Cukup mereka sekali 2 kali mengatakan ajakan waktu itu, selebihnya itu mereka tidak mau. Bahkan mereka lebih menghormati dalam hal apa? Nih, misal nih, kami ini kan serumah. Dalam hal makan, ada acara nih, mau makan enak. Dalam hal makan ayam, mau potong ayam, orang tua saya tidak mau motong sendiri.
Dia suruh suami, kalau suami tidak ada, sekalian ayamnya dibawa ke tempat tukang ayam, biar tukang ayam yang potong. Karena mereka nggak mau, mereka takut dosa. Karena mereka tahu Islam tidak bisa memakan ayam yang dipotong gitu saja, itu tidak bisa. Jadi orang tua saya benar-benar menghormati, keluarga saya benar-benar menghormati ya. Jadi mulai goyangnya iman Islam saya itu waktu Ahok. Mungkin tidak masuk akal ya menurut orang, hanya seperti itu kok iman goyang, nggak masuk akal. Tapi ada poin-poin yang saya ambil. Ahok itu menurutku tidak salah, dan bukan hanya menurutku, ada beberapa pakar, beberapa ulama mengatakan tidak salah. Tapi yang bikin mengerikan waktu itu, buatku sendiri, ada demo berkumpul rame-rame. Mereka itu orang-orang yang dulu aku pribadi, kalau bertemu dengan orang seperti itu, yang jubahnya seperti itu, luar biasa saya minder seperti ini, ciut. Karena saya merasa tidak ada apa-apanya. Pasti saya, Pak, Bu, saya selalu seperti itu. Saya merasa ciut, tidak ada apa-apanya. Nah, mereka demo beribu-ribu orang. Bahkan demo itu sampai ada istilah reuni, berjilid-jilid, dan ada reuni lagi. Dan waktu itu mereka bilang Ahok harus dihukum. Padahal Ahok udah minta maaf loh ya. Tak adakah arti maaf? Kalau Ahok tidak dihukum, darahnya halal untuk dihabisi. Lemas saya, lemas. Ahok itu berkarya, Ahok itu memiliki kesamaan dengan saya, sifatnya tegas, agak sedikit tukang marahan. Itu saya pun seperti itu. Ya mungkin jiwa-jiwa pemimpin ada ya yang harusnya seperti itu. Dan saya seperti itu. Nah, saya terus ambil ke diri saya. Kalau aku pun ada berbuat kesalahan, terus karena orang tidak suka dengan kekasaran-kekakasaran saya yang lalu-lalu, terus saya minta maaf, terus dihukum, dan dikatakan, saya terus bawa ke diri, ya ampun, Ahok punya keluarga loh, Ahok punya anak loh, dia belum menista terlalu dalam loh, tapi kok segitunya ya. Takut saya mendengar, takut, tapi iman saya di situ udah mulai goyang. Terus terang, rasa damai saya rasa sudah tidak ada. Darah lo halal untuk ditumpahkan, untuk dihabisi darah. Darah itu nyawa, saudara. Itu mengerikan buat saya, terus terang. Tambah lagi, ada beberapa ulama berkata, haram ucapkan Natal. Haram. Haram begini, haram begitu. Nah, aku dihidupi sama orang tuaku yang berbeda agama denganku. Tadi aku merasa damai, Islam itu indah. Tiba-tiba mengapa hal seperti ini yang aku lihat? Orang yang aku hormati, yang tadi aku bilang kalau jumpa dengan mereka aku ciut seperti ini, seperti tidak ada apa-apanya, aku ini merasa mereka itu sudah orang-orang yang tahu semua tentang agama. Menurut saya dulu seperti itu ya. Karena dalam Islam kita bisa lihat perbedaan orang.
Kalau dia taat beragama, penampilannya seperti apa. Kalau tidak taat beragama, dia terlihat juga seperti apa, gitu ya. Jadi saya begitu hormat dengan mereka. Tapi darah halal diminum, ucapkan Natal haram. Terus kalau orang tua saya Natal, saya ngucapinnya gimana? Mereka loh yang menghidupi saya, mereka loh yang membiayai saya, bukan nilainya 1 juta, 2 juta, ratusan. Apa saya hanya sekedar, gak usah dicapai di haram. Terus terima kasih di hati ini apa? Adakah ukuran-ukuran kita mau bertoleransi dengan orang? Artinya di saat aku mau bertoleransi dengan orang tuaku, kemungkinan aku haram, jadi aku tidak masuk surga. Terus aku ini jadinya jadi macam virus-virus lah begitu kali ya dalam Islam. Semakin khawatir. Bahkan dilarang ikut petasan mercon tahun baru. Waduh, makin jauh saudaraku, makin jauh. Sebenarnya semakin saya kaji lagi, damainya di mana? Saya kaji lagi, indahnya ini bagaimana? Karena saya ada keluarga Kristen saya. Apa saya harus tidak menghormati? Apa saya harus mengabaikan orang tua? Baru itu tidak haram dan itu jalan saya masuk surga kah? Saya terus bertanya seperti itu. Tadinya saya hanya merasa ya, saya sholat 5 waktu, saya bersedekah, saya tidak memikirkan penampilannya. Saya kadang-kadang waktu itu, kadang saya berjilbab, kadang saya tidak berjilbab. Kenapa? Seperti itu ya. Tadinya sih sebelum politik-politik, banyak orang nggak berjilbab ya, sama-sama kita tahu. Tapi semenjak zaman pemilu, Jokowi, karena ada ceramah-ceramah menutupi aurat, meskipun mengabaikan beberapa para pejuang kita yang memakai kebaya tidak diperhitungkan lagi, yang penting menutup aurat. Tapi saya tidak lihat seperti itu. Saya tidak penting penampilan luar, penampilan kulit. Yang penting sama saya hati. Hati. Nah, di situ iman saya goyang. Saya udah semacam gimana ya? Kalau aku sholat pun, ulamaku aja seperti itu. Mereka pelajarinya apa sih sebenarnya? Dalam hati saya seperti itu. Mereka pelajari apa sih sebenarnya ya? Sampai Ahok dihukum 2 tahun. Bayangin. Saya mengabaikan sholat. Saya mengabaikan yang lain-lain. Ikut perwiritan juga saya udah mulai tidak ikut perwiritan. Sekali-sekali saya pergi, kadang tidak pergi lagi. Gak tahu entah seperti apa. Di saat ada masalah, saya baru kembali sholat lagi. Karena terpikir lagi ya. Mereka lah. Saya sholat gitu ya. Saya lakukan juga meminta, memohon. Seperti itu yang saya lakukan walaupun sudah tidak rutin lagi, yang pasti iman saya udah goyang. Saya juga mengkaji-kaji. Sekarang mengkaji itu nggak mesti pakai buku, dari handphone juga kita sudah banyak berita, bahkan bukan hanya berita-berita dari dalam negeri, dari luar negeri juga kita bisa tahu melalui handphone. Semua saya pelajari di situ. Semakin goyang iman saya. Tapi goyang pun iman saya, dia sekedar goyang. Tidak punya pilihan mau kembali ke agama orang tua. Tidak punya pilihan.
saya masih tetap mencari. Nah, di samping goyangnya iman saya punya masalah. Saya hadapi masalah kedua kali. Dengan anak saya, kasus narkoba juga, umur 20 tahun. Anakku ya, yang paling besar, laki-laki. Di umurnya 20 tahun, saya dapati dia juga pemakai narkoba. Bahkan sudah sampai menebus ke sana kemari utang yang dia tinggalkan. Dia pinjam sana sini, kereta dia gadaikan, ladang yang dibeli untuk dia pun dia gadaikan. Luar biasa ya. Semakin hancur saya. Hancur. Mau nangis. Tapi kasus yang satu ini narkoba. Dulu udah kedua kali saya alami, dulu suami, sekarang juga seperti itu. Tidak ada kayaknya jalan keluar. Tidak ada. Yang ada, aku nangis, jumpa dia aku emosi, aku banting-banting, kami sampai perang, sampai pasti ada yang rusak. Emosi saya. Bahkan kalau masalah emosi, satu lagi ya. Waktu saya dulu sama suami yang pertama, saya juga temperamennya keras. Saya tukang marah. Dan itu terjadi lagi seperti saya kembali dalam posisi waktu dulu dengan suami pertama. Saya marah-marah besar dengan anak. Satu ketika, anak saya bilang, udah, aku biar pergi saja. Kasih aku uang, aku pergi. Tapi dia anakku satu-satunya, saudaraku, tidak mungkin saya biarkan dia pergi. Bisa bayangin ya, anak saya satu-satunya harus mengalami itu. Terus apa artinya? Yang kulaluin ini semua apa artinya? Yang kucari apa artinya? Sementara dalam pernikahanku yang kedua dengan suami belum memiliki keturunan. Kami masih, aku bawa anak, dia bawa anak. Akhirnya kami mengurus 2 orang anak dalam rumah. Tapi saya tetap sholat, saudaraku. Saya sholat. Saya nggak tahu mau meminta sama siapa. Tapi perbuatan anak saya, perlakuan anak saya tetap dengan hal-hal yang sama. Sampai akhirnya dia menjadi orang, kalau mereka bilang DPO ya, daftar pencarian orang, polisi. Saya nggak tahu dia terlibat mungkin sebagai pengedar. Waduh, hancur, semakin hancur. Tapi hati keibuan saya tetap mau berjuang. Pasti ada masanya dia akan merasa bersalah. Saya terus membela dia, berjuang untuk dia. Tiba-tiba ada rencana keluarga mau buka usaha yang baru. Di mana hari itu kami keluarga berpikir kami buka usaha, salah satu pengelolanya adalah saya sendiri.
Di situ timbul kekecewaan. Kenapa? Akhirnya di saat sudah berdiri, modal sudah keluar, kita pinjam dari bank, modal sudah keluar. Tiba-tiba saya bukan sebagai pengelola. Saya ditempatkan di tempat toko yang lama, membantu orang tua, yang baru adik saya yang ngolah ya. Sudahlah tadi anakku bermasalah, pikiranku uring-uringan. Keluargaku tidak konsisten menurutku. Mereka tidak pegang komitmen atas apa yang awal sudah disepakati. Saya nangis. Saya nggak terima karena ada satu mimpi yang indah saya tanamkan di situ. Tapi keluarga saya mengabaikan perasaan saya. Menurut saya ya, akhirnya udah itu campur aduk. Saya ada kebencian dengan keluarga saya. Saya lupa keluarga saya lah yang menjadikan saya seperti sekarang ini punya materi ya, sehingga bisa seperti sekarang. Saya lupa. Saya ada kebencian. Bahkan apapun yang mereka jelaskan saya tidak terima. Saya tidak mau terima. Menurut saya tidak konsisten, bukan seperti itu berkomitmen. Menurut saya seperti itu. Saya mengurung diri. Saya tidak mau ketemu siapa-siapa. Ditambah sebenarnya masalah itu dari anak saya sendiri. Kadang pulang, kadang pergi seminggu nggak pulang-pulang. Dicari kemana-mana nggak ketemu. Semakin hancur saya. Nggak tahu seperti apa. Nah, dalam kondisi seperti itu, Philip Mantova muncul lagi. Saya nggak tahu kenapa. Dia muncul lagi loh. Saya buka nih YouTube. Yang muncul Philip Mantova. Saya dengarkan. Ketepatan itu di tanggal 8 Agustus 2020. Temanya Bahagia Keluarga Kristen. Saya tertarik mendengarnya. Bahagia Keluarga Kristen. Saya tinggal loh dengan orang keluarga saya Kristen. Tapi saya tertarik dengan temanya Bahagia Keluarga Kristen itu seperti apa. Saya ada kebencian ya. Sebentar saya nangis. Terus membenci. Terus waktu Philip Mantova bawa itu, dia bilang apa? Temanya Bahagia Keluarga Kristen. Bagi Anda yang menyaksikan ini sendiri, anggap kami keluarga rohanimu, keluarga dalam Kristus. Menetes air mata saya. Aku nggak hidup sendiri ternyata. Anggap kami keluarga rohanimu, keluarga dalam Kristus. Bahkan dalam khotbah yang dia bawakan, dia bilang membenci itu sulit. Kenapa membenci sulit? Mengasihi itu lebih mudah. Hah? Aku benci, selalu benci. Tapi dia bilang membenci itu lebih sulit. Di keluarga Kristen, membenci itu lebih sulit. Terus aku kategori apa dong? Kok aku lebih gampang membenci? Aku lebih gampang dendam? Terus apa? Philip Mantova bilang, percayalah, mereka mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Mereka mendoakanmu.
Mereka mengampunimu, mereka mengasihimu. Saya menangis. Saya menangis. Tapi karena saya paling tua, ada kesombongan, ada keangkuhan, saya tidak mau minta maaf. Sampai habis Philip Mantova, sampai dia berikan berkat. Saya nggak tahu seperti apa dia berikan berkat, penting dia bilang angkat tangan. Saya nggak tahu mau bagaimana, ya saya angkat tangan. Saya ikuti aja, saya angkat tangan. Padahal saya belum terima ya waktu itu ya. Saya angkat tangan, nggak tahu, saya angkat tangan aja. Terus saya cari informasi. Pastor Philip bilang shalom. Dia mau mengucapkan selamat tinggal. Salam. Saya malah bilang salam. Saya seperti nggak tahu ya, seperti bahagianya luar biasa waktu itu karena saya menangis. Saya tidak mengada-ngada. Air mata saya jatuh. Di saat dia bilang, Tuhan Yesus mengasihimu. Seperti ada, saya nggak bisa mengatakannya seperti apa yang kurasakan ya. Saya cari informasi. Philip Mantova live tiap hari apa. Besok saya tunggu, dia tidak live. Cuman ada setengah jam dia kasih video, tapi saya mau yang live. Nah, rupanya Philip Mantova live hari Rabu dan Sabtu. Entah mengapa, di saat saya sendiri mengurung diri, saya merasa saya punya keluarga rohani. Di tanggal 12, Philip Mantova ibadahnya hidup tanpa penyesalan. Mereka menyanyi, saya nangis lagi. Tapi kali ini tangisan saya berbeda. Saya nangis, tapi hati saya tenang. Saya nangis bukan nangis loh, air mata saya jatuh mengalir. Tapi hati saya tenang. Dan pegangan saya, hati saya tenang itu. Philip Mantova bilang waktu itu kan, mereka mengampunimu, mereka mendoakanmu. Dan kali ini temanya hidup tanpa penyesalan. Wah, luar biasa. Pelan-pelan dia bentuk saya, tapi saya masih sekedar mendengar. Nah, kalau bukan hari Rabu dan Sabtu, saya menangis. Menangis saya. Masih menangis, masih ada perasaan tidak terima. Menangis lagi, menangis lagi. Tapi yang herannya saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Ada 2 hari dalam 1 minggu yang paling luar biasa. Hari Rabu dan Sabtu. Kalau sudah pagi, Rabu pagi, saya buka mata. Di situ sukacita luar biasa, saya bahagia. Saya senang. Bahkan kalau udah sore, sekitar jam 6, saya sudah mandi. Padahal ini saya posisi masih ngurung diri ya. Saya belum terbuka dengan orang lain, dengan keluarga juga. Saya sudah mandi, sudah merapikan tempat saya mau tonton Philip Mantova. Karena saya pikir, ya, saya masih terbawa dengan suasana dulu. Di saat mau sholat, harus berwudu, kita bersih-bersih. Saya hanya berpikir untuk mandi, saya harus tampil rapi.
Entah mengapa, saya nggak tahu yang dalam hati saya di situ saya mau bertemu dengan Tuhan. Tuhan mau datang, Tuhan mau berbicara dengan saya, Tuhan mau menyampaikan sesuatu. Waktu itu sih ya. Dan rasa senang itu nggak tahu, nggak bisa digambarkan. Saya senang, tiap hari Rabu dan Sabtu saya senang. Saya udah mandi, sudah beres-beres, sudah bersihkan tempat untuk saya tonton. Bahkan Philip Mantova belum mulai, masih buku-buku ditampilkan di layar handphone saya. Saya nontonnya begini, melototi begini. Luar biasa kan saudaraku? Dan mulai, saya tegak nih seperti ini langsung. Nggak tahu, nggak ada orang loh yang mengarahkan saya, nggak ada orang loh yang mengajari saya. Terus tanggal 15, bagaimana fokus? Itu judulnya. Ya ampun, per 3 hari. Saya waktu itu, ya, kenapa kepikiran tema-temanya itu bahagia keluarga Kristen, hidup tanpa penyesalan, bagaimana fokus, pilihan hidup yang membahagiakan, ya sudahlah, komitmen mengikuti Yesus. Saya penasaran, kok tema-temanya sesuai ya sama yang kubutuhkan ya? Kok Tuhan tahu ya? Tiba-tiba Philip Mantova bilang, kau tidak perlu bilang apa-apa. Dia tahu hatimu. Dia tahu hatimu. Dia tahu ketulusanmu. Dan aku ada pernah dengar, ketuklah maka akan kubuka, mintalah maka akan kuberi. Itu dulu saya waktu masih jadi Kristen, itu pegangan ya. Tuhan tahu apa yang kubutuhkan. Aku mengurung diri, tidak ada siapa-siapa. Bahkan suamiku tidak tahu aku seperti ini, kelakuanku dia tidak tahu. Bahkan pernah suatu waktu saudaraku, ini tidak mengada-ngada ya. Saya nih ibadah nih, Philip Mantova yang bawain. Philip Mantova bilang, berdoa, masuk ke kamar, abaikan suara siapapun, berdoa. Dia Tuhan yang baik. Di saat suamiku datang, aku lompat ketakutan. Aku matikan, lompat, lari. Terus tetap aku mulai berubah. Aku mulai dengan isi dari ceramahnya dari Philip Mantova itu menenangkan hatiku, dan aku di situ berpikir, yakin Tuhan Yesus memang merangkul aku. Bahkan apa yang kulakukan itu bikin aku heran loh ya. Herannya bagaimana? Aku terlihat aneh kalau udah hari Rabu dan Sabtu. Anehnya itu bukan aneh-aneh dalam hal negatif. Itu hari yang luar biasa bahagia. Kenapa? Aku merasa di situ aku seperti berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Bahkan di saat mungkin ya pengalaman yang mau kusampaikan ini tidak sama dengan orang lain yang bersaksi bertemu Tuhan, bermimpi, disembuhkan.
dari sakit. Tapi kesaksianku ini mungkin Tuhan tahu bagaimana karakter diri aku, bagaimana cara penangkapan dari apa yang di pikiranku. Bahkan di saat aku mengurung diri, dia suguhkan seperti ini melalui Philip Mantova, ibadah-ibadahnya yang sesuai dengan yang kubutuhkan melalui Philip Mantova. Bahkan Philip Mantova bilang apa? Sebelum dia tahu apa yang harus dia kasih, dia mau tampilkan untuk ibadahnya, dia pasti tanya Tuhan Yesus dulu, apa yang mau dia tampilkan. Dan aku percaya Tuhan Yesus yang baik sudah menyampaikan ke Philip Mantova, itulah yang disuguhkan untukmu. Sampai akhirnya di tanggal 12, temanya jalan sempit menuju glory. Tapi aku masih kebiasaan yang sama ya. Masih menunggu di tanggal Rabu dan Sabtu, kebahagiaan yang luar biasa, tidak ada yang lebih bahagia dari hari itu, saudaraku. Itu hari istimewa buatku sampai hari ini. Jalan sempit menuju glory. Akhirnya, di tanggal 12 September, aku memilih jalan sempit menuju glory. Dan di tanggal 15, di hari ulang tahunku yang ke 40, aku mengucapkan, Tuhan Yesus yang baik, aku menerimamu sebagai Tuhanku, aku menerimamu sebagai juru selamatku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Akhirnya aku memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhanku. Tepat di tanggal lahir, saya berkomitmen seperti itu. Jalan sempit menuju glory. Jalan lebar, api jiwamu. Jalan sempit, berglori. Sebenarnya kalau dipikir secara akal sehat, gak mau ya orang jalan sempit-sempit. Tapi ada pesan terselip di situ untuk saya. Dan saya memutuskan, haleluya puji Tuhan, saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, di mana sebelum saya memutuskan, ada damai yang tidak bisa diucapkan, dirasakan, ada sukacita yang luar biasa, ada mengasihi, ada mengampuni, luar biasa. Tambah satu lagi. Ada pengontrol emosi. Saya tukang emosi. Semenjak saya kenal Tuhan Yesus, emosi saya itu bukan saya buat-buat. Luar biasa saudaraku. Saya mulai membuka diri dengan orang lain. Bahkan meski saya sering terus bersungut-sungut ya sesekali, mungkin karena masalah anak juga belum selesai ya. Dan ada pernah satu malam
Jam 1 malam aku masih menunggu anakku pulang, dia belum pulang. Tadi jam 10 saya SMS, "Juan, pulang," begitu ya. Dia bilang, "Iya, Mam, bentar lagi." Nah, di jam 1 saya berdoa, "Tuhan, anakku masih di luar sana. Kupercaya Engkau menjaga dia. Tuhan, seperti Engkau mengasihiku, aku akan mengasihi anakku ya Tuhan. Seperti Engkau menjagaku, aku akan menjaga anakku ya Tuhan." Klakson kereta berbunyi, anakku pulang. Aku tidak emosi, saudaraku. "Kok lama, Bang?" "Iya, Mak, tadi begini, begini, begini." "Ya udah, tidur ya, besok kita sambung bicara." Meskipun anakku belum bisa berubah secara drastis, tapi aku yang berubah, aku yang dirubahkan. Itu ku alami, saudaraku. Kalau ada orang bilang itu mungkin karena kondisi, itu karena begini, tidak. Luar biasa hidup mengenal Tuhan Yesus, luar biasa. Bahkan ada pesan, tugasku hanya memuji, memuliakan, menyembah, berdoa. Itu hanya tugasku. Apapun masalahku, Tuhan yang bekerja. Jangan khawatir, janji Tuhan selalu ditepati. Seperti matahari terbit, janjinya selalu ditepati tepat waktu. Bahkan memang dia tidak berjanji setiap hari cerah. Dia tidak berjanji. Tapi dia tinggalkan damai sukacita, saudaraku, di sini. Luar biasa. Saya nggak pernah merasakan ini, saya nggak pernah. 22 tahun saya Islam, saya nggak pernah merasakan begini. Terus terang, saya nggak pernah. Bahkan di saat Tuhan Yesus memang kurasakan menyayangi aku, dia memperhatikan aku. Aku merasa aku punya kewajiban untuk menyayangi orang lain. Aku punya kewajiban untuk memperhatikan orang lain. Terlebih anakku, keluargaku. Aku mulai membuka diri. Bahkan aku mulai mengawasi anakku dengan perasaan sayang. Aku bawa anakku rehab untuk yang pertama kali. Dia pulih, tapi mengulang lagi. Dia kembali mengulah. Pernah dia curiga tentang imanku. Aku nggak mau cerita. Aku tidak cerita sama anakku. Aku tidak cerita sama suamiku. Mamaku dan keempat saudaraku tidak tahu bahwa aku sudah menerima Tuhan Yesus, bahwa aku sering bercerita dengan Tuhan. Aku sering begini ya, saudaraku. Mungkin aku waktu itu, maaf kalau salah, maaf ya. Tapi di saat Philip Mantova sudah selesai ibadah, saya begini dengan Tuhan bercerita. Tuhan, saya nggak tutup mata, saya ngomong aja. Tuhan, aku baru dengar Philip Mantova ibadah. Terima kasih, Tuhan. Tapi ada beberapa masalahku belum selesai. Kalau benar, seperti Philip Mantova bilang, aku tidak perlu khawatir. Aku tidak akan khawatir. Aku akan lakukan
memuji memuliakanmu berdasarkan tuntunan Philip Mantova. Tapi bantu aku ya. Bagaimana caranya supaya anakku bisa kembali ke jalan yang lurus. Bantu aku ya. Aku selalu bilang begitu. Nah, mulai pertumbuhan iman dengan mengikuti Philip Mantova. Bahkan setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya setiap jam 5 pagi, tidak tahu kenapa, tidak tahu ada apa, saya terbangun, mata terbangun, pegang handphone, saya ketemu dengan saat teduh, We Forgot, dari yang dibawakan oleh, kalau sekarang saya tahu, belakangan ini saya tahu bahwa ibu itu istri dari Pak Yusuf. Hampir 5 bulan loh saya ikuti saat teduh bersama ibu itu. Nggak tahu. Kalau dibilang lebih herannya lagi, saya ini nggak ngerti kenapa bisa bangun saya ibadah sendiri. Siapa yang mimpin saya ibadah, saya nggak tahu. Yang pasti saya mau bangun, terus saya nyanyi. Bahkan mengulang, seandainya ini saya ketiduran nih ya, saya nggak suka mengulang. Saya suka pas live-nya itu, saya suka itu. Karena di situ ada pemberkatan menurut saya ya. Saya pasti bangun. Kami ibadah bersama. Dan itu dipimpin oleh istri Pak Yusuf, dan sekarang saya baru tahu, hampir 5 bulan saya kerjakan. Dan kalau sore saya Philip Mantova tetap harus saya ikuti. Bahkan saudaraku yang berubah dari saya harus dengar lagu gereja. Saya nggak bisa nggak dengar lagu gereja. Terasa kosong. Dan di saat saya dengar lagu gereja, saya tahu harus melakukan apa. Saya bisa bekerja apa. Bahkan hati riang. Ada tenang. Hebatnya lagi, memuji memuliakan Tuhan tidak punya batasan waktu. Sambil masak pun saya bisa nyanyi. Sambil cuci piring pun saya bisa nyanyi. Luar biasa. Itu saya yang bikin tertarik itu ya. Terus di bulan 2 akhirnya, belum, terakhir saya akhirnya jujur sama suami karena hati saya tidak terima menutupin ini terlalu lama. Hati saya tidak terima karena menurut iman Kristen tidak boleh berbohong, tidak boleh menutupi apapun yang akan merusak hubungan. Saya akhirnya jujur dengan suami bahwa saya sudah menerima Tuhan Yesus, saya sudah pindah keyakinan, iman saya sekarang iman Kristen. Dia marah, dia kecewa, tapi seiring berlalunya waktu, dia tidak bisa lagi mengelakkan itu dari saya karena ternyata subuh saya sudah ibadah, jam 7 saya ibadah, setengah 6 saya ibadah. Terus handsfree selalu melekat di sini dengar lagu gereja, nyuci pasang lagu gereja. Bahkan pernah dia bilang waktu itu, tolong ya, kalau kamu mau dengar lagu gereja, jangan aku dengar. Kamu pakai handsfree, Bunda pakai handsfree, dia bilang gitu sama saya. Awalnya saya pakai handsfree. Lama-lama nggak tahan ya, telinga selalu pakai handsfree. Akhirnya saya pasang dan itu menjadi kebiasaan sama suami. Dan ada beberapa kali saat saya ibadah,
Suami sering lihat, sebentar nangis, sebentar ketawa, sebentar tersenyum, sebentar nyanyi lagi, dia bilang kayak gitu. Tapi itu saya yakin itu bukan ejekan. Akhirnya dia ngerti, memaklumi. Dan bahkan di saat saya ibadah dan makin ke depannya ya, saat saya ibadah, dia berada di samping saya. Meskipun dia tidak ikut, tapi dia di samping saya. Luar biasa. Nah, di bulan 2, adik yang di bawahku dan keluargaku akhirnya tahu ya, aku itu sudah menerima Tuhan Yesus. Mereka bilang puji Tuhan. Mereka luar biasa bahagia. Termasuk adikku yang nomor 2 sampai meneteskan air mata. Tak henti-henti dia bilang puji Tuhan. Sebenarnya waktu aku sudah terima Tuhan Yesus di bulan 9, itu prosesnya jauh ya. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Saya mencari-cari gereja. Orang tua saya bergereja. Saya tanya adik yang nomor 4. Dia bilang, kalau kamu mau pertumbuhan iman, sebaiknya cari gereja itu yang begini, dia bilang ya. Terus saya mau mencari, tapi kok kaki masih maju mundur. Tapi hati ini pingin ke gereja. Kenapa? Karena ada pernah pendeta bilang, jangan sampai menyesal. Harus dibaptis. Kita tidak tahu usia, kita tidak tahu umur. Sementara saya sering bepergian ya, sering pergi dalam 1 minggu itu, dalam 1 bulan adalah 4 kali pergi ke Medan belanja ya. Di situ saya punya rasa takut. Saya harus ke gereja. Saya harus dibaptis. Saya mau jadi pengikut Kristus. Akhirnya di saat adikku tahu aku sudah terima Tuhan Yesus, pertama kali saya ke gereja dia ajak, itu gereja mengadakan perjamuan kudus. Luar biasa. Adikku bilang, luar biasa Kak. Luar biasa penyertaan Tuhan. Tahu nggak apa yang saya rasakan waktu saya memijakkan gereja? Saya bicara sama Tuhan. Saya berkata-kata lagi, Tuhan, aku sampai di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau masih menyertai aku. Kau selamatkan aku. Kau masih mencatat namaku. Itu yang ku pikirkan. Dan minggu berikutnya, begitu cepat prosesnya saudaraku. Ada beberapa, saya terus dibaptis ya. Saya dibaptis, ada perasaan luar biasa lagi. Begitu saya dibaptis, saya naik ke atas, perasaan luar biasa kembali kurasakan. Tadinya hanya seperti kata-kata mereka bilang, baptis ini kamu lahir baru, baptis ini, mereka semua menerangkan ya. Tapi saya mengatakan, ya. Tapi luar biasa rasanya, saudaraku, luar biasa. Seperti aku meninggalkan hal-hal yang lama. Seperti aku ini sudah menjadi orang yang baru. Ringan. Tidak ada beban.
ringan. Mungkin aku kurang pintar mengapresiasikan apa yang mau aku katakan, tapi luar biasa, luar biasa. Dan akhirnya anakku tahu, tadinya anakku nggak tahu apa-apa soal imanku, suamiku aja yang tahu. Akhirnya anakku tahu, dia marah, dia keberatan. Aku tidak kasih penjelasan, cuman aku menyayangi dia, karena aku sudah berjanji. Aku akan menyayangi dia seperti Tuhan Yesus menyayangi aku. Walaupun anakku waktu itu sudah terdaftar sebagai DPO, anakku tidak ketangkap ya. Akhirnya anakku tahu, aku terima Tuhan Yesus. Dan aku menemukan tempat kembali untuk memasukkan anakku rehab. Ya, anakku satu, Bapak Ibu, saudaraku. Jadi aku harus berjuang untuk dia. Aku rehab. Dia sekarang direhab di Semarang. Dan entah mengapa, saya tidak pernah loh menceritakan tentang iman Kristen saya sama dia, tidak. Hanya saja ada pernah beberapa kali dia lihat saya ibadah bersama adik. Bahkan pernah dia antar saya gereja, karena dia bisa nyetir ya. Dia antar saya ke gereja, saya ajak masuk, dia bilang, dia marah, ada aja mama ini. Dia bilang begitu ya. Akhirnya saya masuk, dia pergi. Dan saya bawa dia rehab. Puji Tuhan, di bulan April semalam, 2021 bulan April, saya dapat kabar bahwa Juandi, anak saya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia minta dibaptis. Haleluya, puji Tuhan. Janji Tuhan ditepati, saudaraku. Kembali dia menepati janji. Satu orang bertobat, seisi rumah dia selamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Satu bulan karantina, kami tidak ada bicara. Dan setelah dia terima Tuhan Yesus, saya dikasih kesempatan untuk bicara. Saya seperti tidak bicara dengan anak saya, saudaraku. Dia bicara dengan iman Kristen. Luar biasa, saudaraku, Tuhan Yesus bekerja pada hidup kami, luar biasa. Bahkan pernah satu waktu, saya lebih memilih, pernah satu waktu ya, memilih memprioritaskan pekerjaan dibanding saya harus ibadah gereja. Itu hari Minggu. Saya pesan Gojek. Tahu nggak, saudaraku, apa yang terjadi waktu saya pesan Gojek untuk pergi ke pusat belanja? Di pilihan tempat untuk dituju yang paling atas adalah gereja tempat saya ibadah di Medan, rumah persembahan GBI. Tuhan memantau saya, saudaraku, dari handphone. Bahkan di saat saya melalaikan untuk pergi ke gereja, tempat tujuan yang paling atas, GBI. Tuhan perhatikan saya. Dia tidak mau saya
sampai melupakan kewajiban saya. Saya menangis. Tapi karena pekerjaan, saya mengabaikan itu. Kembali Philip Mantova ibadah. Kalau tidak salah, ibadahnya itu mengenai kesetiaan. Saya tertampar lagi. Di situ saya tidak mau lagi. Saya harus mengikuti hati. Sampai sekarang, di saat kecewa pun hatiku dengan seseorang, kayak kemarin saya kecewa dengan seseorang, tetap ibadah Philip Mantova. Saudaraku bisa melihat ya untuk ibadah di bulan 5, cari temanya, jangan kecewa. Luar biasa saudaraku. Sampai sekarang aku percaya Tuhan masih menyertaiku. Tuhan menjagaku. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa penyertaannya pada hidupku. Ya, Pak Yusuf. Halo. Ya, halo. Ya, halo Pak. Ya. Gimana, Ibu? Masih mau dilanjutkan apa sudah selesai? Sudah selesai, Pak. Baik. Puji Tuhan ya. Terima kasih untuk kesaksiannya yang luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang nyata, Tuhan yang terus bergerak di dalam kehidupan manusia, karena memang manusia diciptakan oleh Tuhan Yesus. Iya. Dan dia bukan Tuhan huruf-huruf. Kalau Tuhan huruf-huruf itu adalah sesuatu benda mati yang hanya dibukukan dalam sebuah buku. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar-benar dialami, dirasakan, ya. Itulah Tuhan yang benar. Bisa dialami, bisa dirasakan. Kalau tidak bisa dialami, tidak bisa dirasakan, itu bukan Tuhan. Seperti yang saya sering katakan, bagaimana kita katakan dia Tuhan yang baik, pengasih dan penyayang, kalau manusia tidak bisa merasakan kasihnya, tidak bisa merasakan penyertaannya, kasih sayangnya, itu kan berarti kita sedang mengarang cerita. Kita sedang berdongeng untuk menyampaikan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tetapi kalau Tuhan Yesus itu cerita fakta, real, dan tidak ada yang bisa membantah kalau dia itu adalah Tuhan. Ya, Ibu Elida merasakan sendiri pada waktu Tuhan Yesus menjamah dia. Ya. Jadi teman-teman, Anda yang selama ini belum mengalami Tuhan, ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Buka hatimu. Bertanya siapa Tuhan yang sesungguhnya. Jangan sampai Anda salah beriman, ternyata bukan Tuhan yang Anda imani, tetapi hanya cerita, dongeng yang dimunculkan oleh orang-orang yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Ini yang perlu teman-teman perhatikan baik-baik. Ya. Kita bersyukur pada malam hari ini, saya percaya ada banyak orang yang dikuatkan, ada banyak orang yang diberkati, ada banyak orang yang mengalami hal yang sama. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Elida itu adalah sebuah kenyataan realita Tuhan yang benar.